Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas perencanaan pajak kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak pada transfer pricing. Baik, kelompok 10 terdiri dari yang pertama saya, Alfonsa dengan NIM 073, kemudian Diana dengan NIM 111, kemudian Ananda dengan NIM 654, kemudian Leila dengan NIM 708, kemudian Iftitah dengan NIM 751. Baik, pada topik pembahasan kita pada bab ini yaitu yang pertama transfer pricing sebagai salah satu strategi perencanaan pajak. Yang kedua, hubungan istimewa transfer pricing dalam undang-undang perpajakan. Dan yang ketiga, transfer pricing dalam ketentuan perundang-undangan. Baik, untuk topik pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya, Alfonsa, dengan NIM 073, yaitu pada topik pembahasan pertama ini adalah transfer pricing sebagai salah satu strategi perencanaan pajak. Baik, transfer pricing ini sebagai harta yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa, dan harta tak berwujud. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu transfer pricing. Jadi transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atau suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi transfer pricing ini juga bisa diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi. Jadi transaksi ini dapat terjadi di antara mereka. Dalam suatu grup perusahaan, transfer pricing sering disebut dengan istilah intra-company pricing. Kemudian ada intercorporate pricing, interdivisional pricing, dan internal pricing. Jadi masalah penentuan harga transfer ini dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat laba dan antara pusat laba ini dibentuk menjadi transfer barang transfer barang atau jasa. Seperti itu. Jadi latar belakang timbulnya masalah harga transfer dalam hubungan yang dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Oke, setelah tadi kita mengenal apa itu transfer pricing, jadi kita masuk. Jadi transfer pricing sebagai salah satu strategi perencanaan pajak itu seperti apa? Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, transfer pricing itu sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa, dan harta tak berwujud, seperti yang telah disebutkan di awal tadi. Jadi, akan tetapi istilah transfer pricing ini sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik atau abuse of transfer pricing, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak atau taxation income dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut. Jadi, adapun pengertian transfer pricing manipulation sendiri yang diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Jadi dengan demikian manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak. Seperti itu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Jadi dampak dilakukannya transfer pricing itu adalah harga yang menjadi terlalu tinggi atau overpricing atau harga yang menjadi terlalu rendah atau underpricing. Baik, saya lanjutkan. Jadi dampak dari praktek transfer pricing adalah harga yang menjadi terlalu tinggi atau tadi overpricing atau harga yang terlalu rendah atau underpricing. Jadi hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi tertentu terhadap harga transfer, termasuk perhitungan kembali laba usaha. Dengan maksud mencegah erosi basis pajak dan netralitas pemajakan. Jadi di Indonesia regulasi tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan ayat 2. Menteri Keuangan berwenang menetapkan saatnya diperoleh dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut.
Jadi dalam pasal ini tertuang ketentuan-ketentuan. Yang pertama itu besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Baik, yang kedua itu adalah secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Diana Dwi Rahmawati dengan NIM 2018-310-111. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada era globalisasi ini, hampir setiap negara di dunia sudah menjadi bagian dari perekonomian global. Nah, transfer pricing menjadi isu penting baik bagi wajib pajak ataupun otoritas pajak, terutama mempengaruhi penentuan negara mana yang akan diuntungkan dalam memberikan pajak atas laba perusahaan multinasional. Buat kita-kita yang notabene masyarakat umum, istilah transfer pricing itu cukup asing. Namun ini relevan bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang finance, accounting, dan para pelaku usaha. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi baik berupa barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, adapun tujuan yang dicapai dalam transfer pricing. Yang pertama yaitu memaksimalkan penghasilan global. Jika perusahaan memiliki banyak perusahaan di suatu negara dengan meletakkan perusahaan-perusahaan yang menjadi basis atau markas perusahaan itu sendiri ke negara yang lebih rendah beban pajaknya, maka itu mereka akan memaksimalkan penghasilan global. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Mengamankan posisi kompetitif ini bisa jadi perusahaan meletakkan perusahaan-perusahaan itu di tempat-tempat yang memang sudah menjadi target awal perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Nah, di sini kita akan lebih mengetahui data-data dari perusahaan kita atau cabang perusahaan-perusahaan kita yang multinasional agar dapat dikelola dengan baik. Nah, definisi dari perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, mengorganisasi anak perusahaan, dan sebagainya. Tujuannya sendiri pun untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antara anggota grup dan memaksimalkan laba setelah pajak. Lalu yang keempat, menghindarkan pengendalian devisa. Yang kelima, mengontrol kreditable asosiasi. Yang keenam, mengurangi resiko moneter. Selanjutnya yang ketujuh, mengatur cash flow anak atau cabang yang memadai. Yang kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Kesembilan, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. Dan yang kesepuluh, mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu metode transfer pricing. Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan divisionalisasi atau departementasi dalam melakukan aktivitas keuangannya adalah yang pertama, harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Nah, perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan biaya tetap
yang bisa dibagi dalam 3 pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap atau variable cost plus fixed cost. Lalu yang kedua, harga transfer pricing atas dasar harga pasar atau market basis transfer pricing. Nah, apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun, keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode transfer pricing. Jadi metode selanjutnya yaitu harga transfer negosiasi atau negotiation transfer prices. Nah, dalam metode harga transfer negosiasi ini tuh beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Nah, harga transfer yang dinegosiasikan ini itu nanti akan mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut itu pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Lalu metode selanjutnya yaitu penentuan harga berdasarkan arbitrase, yaitu pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi pada tingkatan yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Nah, pendekatan ini tuh biasanya mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban dari laba. Lalu, pada perusahaan multinasional yang menggunakan pusat-pusat laba, itu akan selalu terjadi yang namanya transfer pricing tersebut. Nah, pada umumnya itu terbagi atas harga berbasis pasar atau the market based price dan harga berbasis biaya atau the cost based price yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, penggunaan transfer pricing berbasis pasar itu secara relatif cukup objektif apabila dibandingkan dengan hasil keahlian negosiasi para penjual ataupun pembeli pada pusat pertanggungjawaban penjualan maupun pusat pertanggungjawaban dari pembelian. Nah, hampir sebagian besar itu para manajer perusahaan mengharapkan bahwa pusat pertanggungjawaban laba hendaknya dapat menggunakan harga yang mendekati transfer pricing yang dikenal sebagai arm's length price, yaitu dengan asumsi bahwa pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut itu sebagai bisnis yang independen. Lalu di dalam beberapa situasi itu di mana tidak terdapat suatu transfer pricing berbasis pasar yang dapat diandalkan yang akan digunakan sebagai basis penetapan transfer pricing, maka transfer pricing itu berbasis biaya yang akan digunakan. Bila memungkinkan, transfer pricing berbasis biaya tersebut itu hendaknya merupakan biaya standar. Tapi apabila digunakan harga aktual atau actual cost, maka pusat pertanggungjawaban pembelian tersebut akan berkurang insentifnya untuk mengendalikan efisiensi. Sebab setiap kenaikan harga yang terjadi secara otomatis akan ditambahkan oleh pusat pertanggungjawaban pada transfer pricing. Nah, baik transfer pricing berbasis pasar maupun transfer pricing berbasis biaya itu berpotensi untuk tidak tercapainya persetujuan harga antar pihak. Maka tidak jarang transfer pricing tersebut itu melakukan metode dengan cara dinegosiasikan antara pembeli dan penjual di luar harga yang sudah direferensikan. Juga karena adanya keinginan dari pihak penjual untuk menerapkan kebijakan transfer pricing perusahaan yang normal. Contohnya itu sebagai contoh ya, pusat pertanggungjawaban penjual itu mungkin saja akan menjual di bawah harga pasar normal dari perusahaan yang merugi sama sekali. Sepanjang pusat pertanggungjawaban pembelian itu unggul dalam melakukan pembelian-pembelian dengan harga rendah pada saat-saat tertentu, maka dalam keadaan semacam itu tuh para pihak-pihak itu akan melakukan yang namanya negosiasi.
Lalu apabila pusat-pusat pertanggungjawaban tidak mempunyai wewenang penuh dalam penentuan transfer pricing atau antar pihak tersebut tidak terdapat wewenang tawar-menawar yang seimbang, maka hasilnya itu tidak akan memberikan transfer pricing negosiasi yang memadai. Sehingga apabila terdapat suatu kondisi di mana prospektif pusat pertanggungjawaban penjualan yang tidak mempunyai sumber daya yang bebas itu tidak dapat melakukan investasi, maka dalam keadaan semacam ini tuh diperlukan suatu mekanisme arbitrasi atau metode yang terakhir saya jelaskan itu untuk memecahkan masalah transfer pricing yang diperdebatkan. Baik mekanisme negosiasi maupun mekanisme arbitrasi ini tuh kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, mengenai hubungan istimewa transfer pricing dalam Undang-Undang Perpajakan. Next. Jadi dalam pemeriksaan transfer pricing itu definisi hubungan istimewa itu mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga konsep hubungan istimewa ini tuh diatur di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 2 ayat 2 yaitu di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, di mana nilai yang itu menyatakan bahwa hubungan istimewa itu akan dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak itu mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah itu 25% pada wajib pajak lain. Lalu hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah itu 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Lalu yang kedua yaitu wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, atau semenda itu maksudnya dalam garis keturunan lurus atau ke samping yang dalam 1 derajat itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Laila Anggaravianti, NIM 708. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pasal 18 ayat 4 huruf B UU Pajak Penghasilan. Nah, dalam pasal ini tuh mengatur mengenai hubungan istimewa karena penguasaan. Nah, pada pasal 18 ayat 4 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan itu menyatakan bahwa yang pertama, hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Lalu yang kedua itu hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan itu berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transfer pricing menurut UU Perpajakan Indonesia secara domestik dan internasional. Nah, dalam peraturan tentang transfer pricing secara umum itu diatur dalam pasal 18 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, pada pasal 18 ayat 3 UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau bisa juga disebut arm's length principle yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, atau metode biaya plus. Next.
Nah, aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing itu termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Nah, di dalam aturan ini tuh disebutkan pengertian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa itu ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi sehingga transaksi tersebut itu mencerminkan harga pasar yang wajar. Nah, dalam peraturan Dirjen Pajak ini tuh juga diatur bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingnya. Lalu yang kedua, menentukan metode penentuan transfer pricing secara tepat. Lalu yang ketiga, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer atau transfer pricing yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang keempat, mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, pada aturan ini tuh juga menyebutkan metode Advance Pricing Agreement atau biasanya itu disingkat APA, yang dapat digunakan untuk menentukan transfer pricing yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing sebagai berikut. Nah, metode yang pertama ada metode perbandingan harga atau biasanya disebut CAP, yang singkatan dari Comparable Uncontrolled Price. Nah, dalam metode ini tuh membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut atau pembanding independennya. Nah, baik itu internal CAP maupun eksternal CAP. Nah, metode ini tuh sebenarnya merupakan metode yang paling akurat. Namun yang sering menjadi permasalahannya itu mencari barang yang harus benar-benar sejenis. Lalu yang kedua ada metode harga penjualan kembali, biasa disingkat RPM atau yang disebut resale price method. Nah, metode ini digunakan dalam hal wajib pajak bergerak di bidang usaha perdagangan. Nah, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu dijual kembali kepada pihak lainnya yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Nah, harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor atau markup wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Lalu yang ketiga ada metode biaya plus atau singkat CPM, yang artinya itu cost plus method. Nah, metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Nah, umumnya metode ini tuh digunakan pada usaha pabrikasi. Lalu yang keempat ada metode pembagian laba yang bisa disebut PSM, yang berarti Profit Split Method. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan cara mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya.
Dan yang terakhir itu ada metode laba bersih transaksional yang singkatannya TNMM. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan cara membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya penjualan, aset, atau dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Evita Novauziah, NIM 2015-31051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dan dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau sama sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimaksudkan harus sama dengan yang berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Selanjutnya, di sini saya akan membahas jenis transaksi afiliasi. Dalam penentuan harga transfer transaksi afiliasi, wajib pajak itu harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini itu mengatur bahwa apabila dalam kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagai pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Jenis-jenis transaksi afiliasi dibagi oleh beberapa macam. Yang pertama ada transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud. Untuk menguji penjualan ataupun pembelian barang atau jasa, pemeriksa pajak dapat menggunakan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi. Nah, berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah yang menerapkan prinsip kewajaran atau kewajiban usaha sesuai dengan metode yang dipilih. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama ada metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau CUP. Nah, metode CUP ini diterapkan dengan cara membandingkan harga atau barang jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa yang dalam transaksi independen. Selanjutnya ada metode harga penjualan kembali. Nah, harga penjualan kembali itu adalah metode penentuan harga transfer untuk menentukan harga barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangi laba kotor antara pihak independen yang sebanding dengan dari harga penjualan kembali barang tersebut kepada pihak independen. Selanjutnya ada metode biaya plus. Nah, metode biaya plus ini adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggungkan dalam transaksi afiliasi. Selanjutnya yaitu harta tak berwujud untuk kepentingan analisis penentuan harga transfer. Nah, itu adalah aset yang bukan merupakan aset fisik atau aset keuangan. Nah, harta tak berwujud itu dibagi dalam dua bagian besar yang meliputi harta tak berwujud manufaktur dan harta berwujud pemasaran. Nah, langkah-langkah pengujian yang terkait dengan transaksi harta berwujud adalah yang pertama mengidentifikasikan keberadaan setiap harta berwujud yang memiliki kontribusi terhadap kesuksesan produk tersebut di pasar. Nah, identifikasi ini dapat melakukan melalui analisis fungsi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai harta tak berwujud dan menentukan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pembentukan harta tak berwujud itu. Nah, ini dilakukan agar dapat diketahui apakah wajib pajak di Indonesia itu ikut berkontribusi terhadap penentuan sehingga berhak menerima hasil atas eksploitasi harta yang tak berwujud tersebut. Yang ketiga, mempelajari apakah benar-benar telah terjadi transfer harta tak berwujud dalam nilai
transaksi tersebut. Yang keempat, penentuan kompensasi yang wajar untuk setiap harta tak berwujud yang ditransfer. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksa atas transaksi pinjaman intragrup. Itu dilakukan untuk menguji kewajaran perbandingan utang dan modal yang wajib oleh wajib pajak, serta untuk menguji kewajaran tingkat bunga. Di yang poin terakhir ada transaksi penjualan atau pembelian saham, yaitu skema pemegang saham dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, diisi dengan skema antara wajib pajak dengan pihak pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa, baik yang disampaikan oleh wajib pajak maupun yang dibuat oleh pemeriksa. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.